warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pungki Adaila Yolanda, NIM 2019-1011-0311-035. Dan teman saya bernama Titi Sari Dewi Rararena, NIM 2019-1011-0311-004. Di sini kami akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi yaitu bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dasar hukum tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tipe-tipe tindak pidana korupsi ada 5. Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Tindak pidana korupsi tipe kedua terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Tindak pidana korupsi tipe ketiga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan terdapat dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. Yang kedua, penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan terdapat dalam pasal 415, 416, 417 KUHP. Yang ketiga, penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan terdapat dalam pasal 423 dan 425 KUHP. Yang keempat, penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan terdapat dalam pasal 387, 388, dan 435 KUHP. Tindak pidana korupsi tipe keempat terdapat dalam pasal 15 dan 16 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tipe keempat ini adalah korupsi percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat, serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan orang di luar wilayah Indonesia. Perbuatan percobaan sudah dinyatakan tindak pidana korupsi karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi tipe kelima terdapat dalam pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Yang kedua,
setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar. Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 220, 231, 421, 422, dan 429 KUHP. Sanksi tindak pidana korupsi. Pertama, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta. Yang B, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 300 juta. Yang C, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta. Contoh kasusnya adalah seorang eksekutif direktur utama PT PLN yang bernama Sofyan Basir dalam kasus suap proyek PLTU Riau. Jaksa menilai Sofyan Basir terbukti dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan yang mendukung terjadinya praktik suap yang dilakukan antara anggota DPR Eni Maulani Saragih, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes B. Koco. Dalam kasus tersebut, Johannes Koco telah terbukti menyuap Eni Maulani Saragih bersama-sama dengan Idrus Marham sebesar 4,75 miliar. Uang itu diberikan lantaran keduanya telah membantu Koco untuk mendapatkan proyek PLTU Riau. Pengadilan Tinggi Jakarta telah menetapkan Koco dengan 4,5 tahun penjara. Sementara Eni Maulani Saragih divonis 8 tahun penjara dan Idrus Marham dihukum 3 tahun penjara. Jaksa menyampaikan sejumlah pertimbangan dalam memberikan tuntutan. Untuk pertimbangan yang memberatkan adalah Sofyan Basir dinilai tidak mendukung program pemerintah terkait pemberantasan korupsi. Sementara untuk pertimbangan meringankan, Sofyan dianggap bersikap sopan selama persidangan, tidak pernah dihukum sebelumnya, dan tidak menikmati hasil suap yang ia bantu. Atas perbuatannya, jaksa menyatakan Sofyan Basir telah melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 200 juta subsidiar pidana pengganti selama 3 bulan. Jadi, di sini saya, Titi Sari Dewi Rarareina, NIM 2019-004, akan melanjutkan ke topik pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tindak pidana pencucian uang, atau disebut juga dengan istilah money laundering. Dasar hukum tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pembatasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, terkait dengan pengertian tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Jadi, unsur-unsur tindak pidana pencucian itu sendiri adalah yang pertama adanya pelaku. Pelaku di sini bisa berbentuk perorangan ataupun organisasi. Yang kedua,
Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan dari bentuknya yang tidak sah atau ilegal, seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah atau legal. Sehingga disinilah disebut sebagai pencucian. Karena perbuatan yang dilakukan seperti halnya tujuan mencuci, yaitu membersihkan atau membuat bersih suatu hal yang mana dalam hal ini adalah uang ilegal menjadi terlihat seolah-olah legal. Nah, yang ketiga, objeknya merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud ada dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu ada tindak pidana korupsi, tindak pidana penyuapan narkotika, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain diancam dengan penjara 4 tahun lebih. Lalu, tindak pidana pencucian uang ini dibedakan sanksinya berdasar jenis perbuatannya. Yang pertama, tindak pidana pencucian uang yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, sebagaimana sudah dicantumkan dalam slide PowerPoint di atas, pada teks yang diberi huruf tebal dan miring serta berwarna merah adalah jenis perbuatan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, yang mana apabila seseorang melakukan pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Yang kedua ada dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang akan dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar apabila tindakan tersebut dilakukan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Yang ketiga ada dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar apabila tindakan tersebut dilakukan dengan menerima atau menguasai penempatan, transferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Lalu, bagaimana proses pencucian uang tersebut? Nah, di sini ada 3 proses pencucian uang, yaitu yang pertama ada placement. Placement yaitu upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Yang kedua ada layering, yaitu memisahkan hasil tindak pidana dan sumbernya, yaitu tindak pidana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Yang ketiga ada integration, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Mengenai sanksi-sanksi tindak pidana pencucian uang, ada sanksi pidana penjara dan juga ada sanksi berupa denda.
sebagaimana tercantum dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang tadi telah disebutkan. Maka, sanksi tindak pidana pencucian uang ada 3 macam, yaitu yang pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Yang kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Dan yang ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Sekian yang dapat saya dan teman saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.